Melalui sebuah kesaksian personel KKO Angkatan Laut dalam pengangkat jenazah korban G30 SPKI di Lubang Buaya. Pengangkatan jenazah dari Lubang Buaya dilaksanakan oleh personel KKO Angkatan Laut di bawah komando Maijen Hartono. Dalam proses evakuasi para perwira tinggi TNI AD tersebut, yakni Jenderal Ahmad Yani hingga Letnan Pierre Tendean di Lubang Buaya, berlangsung selama berjam-jam. Kesaksian personel KKO AL dalam proses evakuasi tersebut menyisakan kisah sedih, di mana personel KKO AL adalah pasukan yang ditugaskan dalam proses evakuasi jenazah di Lubang Buaya. Kisah yang menyayat hati ketika mengevakuasi Panglima TNI saat itu, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Kondisi Jenderal Ahmad Yani diungkap personel KKO AL itu, ia menyebutkan jasad Jenderal Ahmad Yani kondisinya sungguh tragis dan mengenaskan di antara jenazah lainnya. Dalam proses evakuasi jenazahnya, satu kejadian menegangkan pun terjadi. Pelda Purnawirawan Sugimin dan Pelda Purnawirawan Evert Julius Van Kando. Keduanya adalah tentara yang diberikan tugas oleh Komandan KKO AL saat itu, yaitu Maijen Hartono, untuk mengangkat jenazah korban G30 SPKI di Lubang Buaya, Kompleks Halim. Sugimin dan Van Kando termasuk dari 12 orang yang jadi saksi hidup melihat kekejaman apa yang dilakukan PKI terhadap 7 perwira TNI AD. Awal keduanya ditugasi saat itu 3 Oktober 1965 sore hari. Seorang personel Kostrad bernama Kapten Sukendar mendatangi pusat Kormar untuk menemui perwira dinas di sana. Tujuan Kapten Sukendar ialah meminta bantuan personel KKO AL untuk mengangkat jenazah para perwira TNI AD atas mandat dari Maijen Soeharto. Sesampainya di Lubang Buaya, Sugimin dan Van Kando mengetahui secara jelas tugas apa yang bakal mereka lakukan. Cepat saja Van Kando dan Sugimin langsung diperintahkan untuk masuk ke Sumur Tua, tempat di mana 7 jenazah perwira tinggi TNI AD dibunuh. Dari 100 meter, bau busuk mayat sudah tercium oleh Sugimin dan Van Kando saat masuk ke Sumur Tua. Masker anti huru hara saja tembus baunya. Dari 100 meter kita masuk sudah terasa bau jenazah, ujar Van Kando. 2 hari setelahnya kami tak bisa makan gara-gara bau itu. Untuk mengangkat jenazah pun secara wajar tidak mungkin. Hal ini lantaran posisi jenazah dari ke-7 perwira TNI AD tersebut di sumur itu dalam keadaan terbalik, yakni kaki berada di atas dan kepala di bawah. Mau tak mau kaki jenazah harus diikat dan ditarik ke atas dalam keadaan terbalik. Yang ngenes sekali itu jenazah Pak Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Sutoyo. Ketika ditarik ke atas sudah di mulut sumur talinya putus, kata Van Kando. Putusnya tali itu membuat jenazah keduanya jatuh lagi ke dalam sumur tua. Van Kando melanjutkan jika dirinya semakin sedih tatkala melihat kondisi para jenazah, terutama Jenderal Ahmad Yani. Sedih saya melihat Pak Yani lehernya disayat hampir putus, kata Van Kando. Sugimin juga mengatakan kondisi jenazah Ahmad Yani yang paling memprihatinkan. Mungkin Pak Yani diberondong tembakan berkali-kali. Perlu 2-3 jam bagi tim untuk mengangkat semua jenazah keluar dari sumur tua di Lubang Buaya itu.